Halo semuanya, nama saya Daniel Laurentius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai integral dan penurunan. Dimulai dari integral, yang pertama itu dimulai dari integral berpangkat. Untuk fungsi X sama dengan AX pangkat N sama dengan N tidak sama dengan minus 1, maka integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Maka dapat kita lihat pada contoh soalnya, integral 2X pangkat 4 dx sama dengan, maka kita dapat kita rumuskan 2 per 4 ditambah 1 X pangkat 4 ditambah 1 tambah C. Maka dapat kita tulis jawabannya 2 per 5 X pangkat 5 ditambah C. Untuk yang kedua, untuk fungsi X sama dengan AX tambah B pangkat N tidak sama dengan minus 1, maka dapat kita konsepkan integral AX tambah B N pangkat N dx sama dengan 1 per A dalam kurung N tambah 1 tutup kurung X dikali X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Maka dapat kita lihat pada contoh soal, integral 2X kurang 1 pangkat 4 dx. Maka dapat kita jabarkan 1 per 2 dalam kurung 4 tambah 1 dikalikan dengan 2X dikurang 1 pangkat 4 ditambah 1 tambah C. Maka kita dapat jawabannya 1 per 10 2X dikurang 1 pangkat 5 ditambah C. Untuk yang kedua itu ada integral trigonometri. Maka kita lihat rumus-rumus dasar integral trigonometri. Yang pertama, integral sin X dx turunan integralnya adalah minus cos X tambah C. Integral sin AX tambah B dx sama dengan min 1/A cos AX tambah B tambah C. Yang ketiga itu integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Yang keempat, integral cos AX tambah B dx sama dengan 1/A sin AX tambah B tambah C. Yang kelima, sin secant kuadrat X dx sama dengan tan X tambah C dan lain-lain. Pada rumus yang kedua ini, integral tan X dx sama dengan min ln cos X tambah C. Yang kedua itu ada
Integral kotangan X dx sama dengan ln sin X tambah C. Yang ketiga itu ada integral kosekan X dx sama dengan ln kosekan X dikurang dengan kotangan X ditambah C. Dan lain-lain. Maka kita lihat pada rumus di sini adalah integral 8 sin X tambah 2 cos X dx. Maka kita jabarkan menjadi integral 8 sin X tambah 2 cos X dx. Maka kita tuliskan jawabannya minus 8 cos X ditambah dengan 2 sin ditambah konstantanya, berarti C. Yang kedua ada integral sin pangkat 3 X cos X dx. Maka dapat kita jabarkan integral sin pangkat 3 X cos X dx sama dengan 1/3 tambah 1 sin pangkat 3 tambah 1 X tambah C. Maka dapat jawabannya 1/4 sin 4 sin pangkat 4 X ditambah C. Yang ketiga itu ada integral logaritma. Dapat kita konsepkan bahwa integral logaritma itu berarti integral seper X dx. Maka jadinya itu ln X tambah C. Maka kita dapat kita lihat pada contoh soalnya. Integral dx per X 5 tambah ln X. Jadi kita misalkan U sama dengan 5 tambah ln X. Maka DU-nya sama dengan seper X dx. Maka dx itu X dikalikan dengan DU. Sehingga integral dx per X 5 tambah ln X sama dengan integral X kalikan DU per X kalikan U. Maka integral DU per U tambah C. Integral DU per U itu sama dengan ln U. ln U tambah C. Maka dapat kita jawabannya ln 5 tambah ln X tambah C. Bagian yang kedua itu ada penurunan. Penurunan yang pertama itu penurunan berpangkat. Jika Y sama dengan A kalikan AX pangkat N, maka Y aksen sama dengan A dikalikan N dikali X N X pangkat N dikurang 1. Di mana Y adalah fungsi awal dan Y aksen adalah turunan pertama fungsi Y. Yang kedua itu jika Y sama dengan Fx fungsi Fx pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikalikan dengan fungsi Fx N pangkat N kurang 1 dikalikan F aksen X.
di mana f(x) itu adalah fungsi yang dipangkatkan dan f(x) itu adalah turunan pertama fungsi f(x). Dapat kita lihat pada contoh soal. Turunan dari f(x) sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x adalah, maka kita dapat kita jabarkan f(x) sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 7 dikalikan x 1 dikurang 1. Maka menjadi 6x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 0. Nah, dapat kita jawabannya 6x pangkat 2. Nah, karena x dipangkatkan 0, maka menjadi 1. Berarti 7 dikalikan 1 berarti hasilnya 7. Berarti ditambah 7. Yang kedua ada turunan dari y sama dengan 6x dikurang 3 pangkat 3 adalah, maka kita jabarkan y sama dengan 6x dikurang 3 pangkat 3. Y aksen sama dengan fungsi f(x). N dikalikan fungsi f(x). N pangkat N dikurang 1 dikalikan dengan f aksen X. Maka kita jabarkan N-nya itu adalah 3. Fungsi f(x) itu yang tertera di sini di soal. Berarti 6x dikurang 3 karena N dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan f aksen. F aksen itu 6. Sama dengan y aksen sama dengan 3 dikalikan 6 berarti ya 18 dikalikan dengan 18 dikalikan dengan 6x dikurang 3 pangkat 2. Yang kedua itu ada penurunan trigonometri. Jika f(x) sama sin x, maka menjadi f aksennya menjadi cos x. Jika f(x) sama dengan cos x, maka menjadi sin minus sin x. Jika f(x) sama dengan tan x menjadi secant kuadrat x. Jika f(x) sama dengan kotangan x, maka menjadi min cosecant kuadrat x. Dapat kita lihat pada contoh soal. Tentukan y aksen dari y sama dengan 4 sin x ditambah 5 cos x. Maka kita dapat jabarkan y sama dengan 4 sin x ditambah 5 cos x. Y aksen sama dengan 4 dikalikan cos x ditambah 5 dikalikan minus sin x. Maka y aksen sama dengan 4 cos x dikurang 5 sin x. Yang kedua itu ada tentukan turunan dari y sama dengan sin 2x tambah 5. Y sama dengan sin 2x tambah 5. Maka y aksen keturunan dari sin adalah cos. Berarti cos 2x ditambah 5 dikalikan 2. Maka hasilnya y aksen sama dengan 2 cos 2x tambah 5. Yang ketiga ada penurunan logaritma. Jika y sama dengan a log x menjadi
Y akan menjadi Y aksen sama dengan 10X dikalikan dengan A log E. Jika Y sama dengan A log fungsi GX akan menjadi Y aksen sama dengan G aksen fungsi G aksen X per GX dikalikan dengan A log E, di mana A-nya itu adalah basis dan X-nya itu adalah numerus. Dapat kita lihat pada contoh soal di layar sini. Maka Y sama dengan 2 log 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X dikurang 8. Maka kita dapat jabarkan dengan rumus yang kedua tadi, yaitu Y aksen sama dengan G aksen X per GX dikalikan dengan A log E. Maka kita jabarkan 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 per, nah kan itu dikalikan semua dulu, per 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X dikurang 8. Maka turun yang 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 itu turunan dari si GX itu, berarti turunan dari 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X dikurang 8. Maka dapatnya 9X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Sekian dari video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih.